Zoom yang Zoom kita masing-masing semuanya itu di-mute suaranya. Jangan diganggu kalau gini. Jadi pencet di sebelah kiri bawah. Jadi yang baru pakai program Zoom ini, sebelah kiri bawah ada gambar seperti mic. Jadi itu dipencet saja, nanti ketika warna merah dia akan tertutup suaranya. Mana ya? Itu yang pertama. Jadi yang termut. Ustadz Ibrahim termut. Ustadz Ibrahimnya dimut itu. Tidak kedengaran suara Ustadz Ibrahim, termut. Dari Han suaranya temut. Oh iya, sorry, tadi aku nyontoin ya. Ana nyontoin tadi. Dan cepetan. Putar dulu. Review dikit. Jadi selama acara dimulai nanti semua di-mute. Tidak ada yang membuka atau izin bicara, atau mungkin mau ada yang perlu ditanyakan sebelum nanti ada sesi dipersilahkan. Nah, pada saat sesi dipersilahkan nanti, ketika ada yang mau ditanyakan dalam sesi technical meeting nanti, pada saat nanti Ustadz Afri menyampaikan, jika ada yang ingin menyela di awal atau pada saat sesi tanya jawab, itu biar jangan bertabrakan, silahkan nanti klik di kanan bawah, paling bawah ada titik 3, itu klik di situ, nanti ada 2 gambar ya, satu gambar bertepuk tangan, satu jempol. Jadi kalau misalkan mau bertanya, klik yang bertepuk tangan, seperti contoh ini. Nah, paham ya? Ketika siapa yang duluan nanti di layar Ana yang muncul, maka dia yang berhak duluan nanti dipersilakan. Kemudian ketika pertanyaan yang dipertanyakan dijawab oleh pembicara, kalau seandainya sudah merasa jelas, maka klik tombol kiri sebelah tombol sebelah kanan titik 3 itu yang tanda jempol. Seperti itu contohnya. Berarti tidak ada pertanyaan. Nah, nanti baru dilempar lagi. Anak melempar lagi kalau ada pertanyaan lanjutan. Mungkin itu standar aturan Zoom kita agar lebih tertib. Bisa dipahami? Kalau semua paham, silakan klik jempol saja. Nggak usah begini-begini. Kalau begini, karena layar monitor HP anak terbatas. Ya, oke ya. Lanjut. Oke, baik kita mulai. Pak Indra sudah. Pak Indra boleh sapa sebentar. Pak Indra sudah ada dari CMB. Assalamualaikum Pak Indra. Pak Indra atau Ibu Anita dari CMB. Pak Indra ada ya? Hadir? Pak Indra dari CMB. Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Oke, waalaikumsalam. Ya, Makasih Ustadz. Rizal Ustadz dari CMB Niaga Syariah. Oh, iya. Ya, dari ini ya, Ustadz Rizal ya, Pak Rizal. Yang gantiin Ustadz Indra ya. Ya, Indra sedang ini Ustadz, karena jadwalnya jam 5 ini, jam 5, jadi kami sedang panggil yang bersangkutan ini. Oke, enggak masalah. Oke. Sama saja. Siap. Baik, kita mulai saja ya. Hitungan ketiga semua silakan di-mute. Wahid, Isnin, Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pejuang dai satu di rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus Ibu Dirut Maka yang sudah juga hadir bersama kita, kemudian dari mewakili dari CMB yang sudah hadir juga bersama kita, kemudian pembicara pada sesi yang pertama ini technical meeting untuk pelaksanaan pelatihan tour leader selama kurang lebih 1 bulan, Ustadz Apriyadi yang sudah ada juga bersama kita. Alhamdulillah, syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu senantiasa ucapkan dengan nikmat yang begitu besar, kesempatan, dan lebih dari itu nikmat iman dan nikmat kesehatan kita bisa mengikuti acara technical meeting dalam rangka persiapan untuk pelatihan tour leader, tour leader. Kalau bahasa sederhananya adalah pelatihan pembimbing, untuk pembimbing atau membimbing jamaah umroh ke Baitullah. Ya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada kita, khususnya rekan-rekan manajemen khususnya yang wajib untuk ikut acara ini, kemudian cabang perwakilan yang sudah bersedia dan juga ada dari umum juga. Semoga ini menjadi salah satu wasilah kita untuk menambah semangat kita, menambah hasanah wawasan kita tentang apa saja yang seharusnya menjadi standar bagi seorang pembimbing ketika membawa jamaah ke Baitullah. Yakinlah bahwa apa yang sudah menjadi investasi, apa yang sudah kita keluarkan dengan nilai rupiah 200.000, barangkali ada yang 500.000, itu tidaklah ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang sudah kita korbankan itu merupakan sesuatu yang kita investasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kehadiran kita pada acara ini merupakan bentuk bukti nyata keistiqomahan kita untuk syiar ke Baitullah bersama Zapatur. Allahu Akbar. Zapatur melayani dengan hati, jujur dengan janji. Allahu Akbarnya cukup ini aja Pak, nggak usah dimut Pak. Sampah. Baik, kita lanjut kegiatan kita. Adapun rundown acara kita pada hari ini, susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan, kemudian dilanjut dengan tilawah yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Kor Rando dari Bengkulu. Ini agak susah namanya Ustadz nih. Kemudian dilanjut sambutan. Ya, sambutan ini ada 2 insya Allah nanti. Dari Ketua Pelaksana yang kebenaran merangkap yang akan mimpin technical meeting kita pada hari ini, Ustadz Apri, yang juga sudah ada bersama kita. Kemudian yang kedua sambutan dari Ibu Dirut. Insya Allah kita mintakan nanti spirit dari beliau sehingga kita bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini selama kurang lebih 1 bulan. Tapi bukan tiap hari ya, semua sudah tahu, nanti dijelaskan oleh Ustadz Apri pada saat technical meeting. Kemudian setelah sambutan-sambutan, kita juga berharap nanti Bu Rafika membuka acara ini karena kurang lebih 1 bulan kita akan bersama. Dilanjut berikutnya adalah technical meeting atau pembekalan terkait hal-hal apa saja yang menjadi
yang perlu kita ketahui dan aturan-aturan apa saja yang harus kita ketahui selama kita mengikuti estafet materi yang akan disampaikan pada setiap hari Rabu malam dan hari Sabtu siang jam 1. Kemudian setelah technical meeting selesai yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Apri, berikutnya masih ada satu sesi lagi, yaitu presentasi dari CMB, Bank CMB Niaga ya. Syariah ya, Bank CMB Niaga Syariah. Kemudian terakhir pengumuman barangkali ada hal yang akan disampaikan bila ada tambahan. Terakhir penutup. Baik Ustadz Ustazah rahimakumullah, mari kita buka acara kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya kita dengarkan tilawah dari Ustadz Cornado. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, Ustaz. Cek, Suaranya enggak kejelasan, Ustaz. 1, 2. 1, Ya. 2. Lumayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Imut tolong itu. Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kita dengar tadi tilawatil Quran. Semoga bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan limpahan nikmat dari Allah SWT, dan berharap suatu saat kita bisa membaca Quran di depan Ka'bah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustazah, kalau misalkan ada respon, diminta respon, misalnya Allahu Akbar, nggak apa-apa, langsung di moodnya dibuka dulu sebentar biar semangat kedengaran semua, nanti tutup lagi. Allahu Akbar. Baik. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes yel Zafatur ya. Siap ya, dibuka ya. 1, 2, 3 semua buka. Zafatur. Maju. Once again. Sekali lagi. Zafatur. Maju. Berkah bersama Allah. Oke, mood lagi. Semoga
peserta yang hadir pada hari ini Allah berikan kesempatan untuk membimbing jamaah di periode masa umroh 1442 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia. Barangkali kita perlu tahu apa sih esensi dari dibuatnya acara ini, karena kita lihat ada juga tidak sebagian ya, ada sedikit ya. Ada beberapa orang yang sudah sertifikasi tapi ikut lagi. Nah, ini mungkin menjadi spirit juga buat yang baru ikut untuk pertama kali. Artinya apa? Walaupun mereka sudah pernah ikut pelatihan, tapi ingin tahu lebih banyak lagi. Ternyata ilmu yang didapat itu selalu kurang dan perlu ditambah. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ustadz Apri selaku PIC dari kegiatan leader ini ya, pelatihan ini. Baik, pada Ustadz Apri, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada host kita ya, Ustaz Haji Ribahan Zulul Haq, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kita untuk memberikan sambutan ya. Karena waktu semakin berjalan ya, kita akan maksimalkan. Suaranya Ustaz, lebih dekat Ustaz. Oke, siap. Oke, tes, kedengeran ya? Mantap. Lanjut. Sip. Kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bil iman wa ma'aza ma'alaina ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pertama, mari kita senantiasa memberikan puja-puji syukur kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap di setiap langkah kehidupan kita nilainya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam juga selalu kita berikan kepada kedua kita, tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Direktur kita, Ibu Haja Rafika Fitrianti, Sarjana Teknik. Yang kami hormati tim dari CMB Syariah yang telah hadir, serta yang kami hormati seluruh peserta pelatihan tour leader musim 1442, insya Allah nanti akan menyongsong musim baru keberangkatan, dan suasananya pasti baru, dan strategi-strategi yang harus kita persiapkan juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. Inilah salah satu urgensi di setiap menyambut musim baru, khususnya umroh, itu dilaksanakan pelatihan sebagai bekal kita awal. Nah, minimal kita mendapatkan bekal untuk menyongsong musim 1442 Hijriah bagi kita selaku pelayan tamu-tamunya Allah yang kita sering pembimbing umroh atau tour leader dalam dunia pariwisata. Baik, para peserta sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi sudah ikut pelaksanaan ini dengan kondisi yang sangat begitu luar biasa ya untuk kita semua ya, baik lahir dan batin kita, moral dan moral kita masih sempat untuk bisa ikut melaksanakan agenda ini, yaitu pelatihan tour leader. Sekali lagi kita melaksanakannya menggunakan media sosial, aplikasinya Zoom Meeting. Berharap ini semaksimal mungkin akan memberikan efek yang baik untuk kita, karena harapan kita juga kegiatan ini apapun bentuknya berharap kita bisa tatap muka secara terbuka, karena kondisi saat ini kita sama-sama maklum kondisi masih pandemi, social distancing harus kita taati, jadi kita tetap melaksanakannya melalui media
Zoom meeting ini. Berharap tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk senantiasa menambah wawasan kita. Selanjutnya, permohon maaf apabila informasinya terkesan mendadak ya. Hanya kurang lebih 2 minggu informasinya. Ada beberapa teman-teman kita juga baru dapat info, tapi alhamdulillah insya Allah akan senantiasa bergabung ya dalam setiap agenda-agenda kita. Terakhir, kami selaku Panpel ya berharap kegiatan kita ini kita laksanakan dengan hikmat, yang pastinya kita ikuti dengan seksama, berharap sedikit kecilnya informasi atau wawasan pasti akan kita dapatkan sebagai bekal kita insya Allah menjadi salah satu pembimbing umroh atau pelayannya tamu-tamu Allah ke depan insya Allah. Mungkin itu saja sambutan dari kami selaku panitia pelaksana, dan nanti kita akan lanjutkan ketika di technical meetingnya insya Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Afri. Beliau ini luar biasa ya. Apalagi khususnya paling sibuk pada saat mulai pemberangkatan umroh ya. Mulai dari perdana hingga akhir. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Hajah Rafika Fitrianti ST yang insya Allah akan memberikan spirit ya buat kita semua, karena memang pelatihan kita cukup lama ya, kalau dihitung kurang lebih 8 kali pertemuan ya Ustaz Afri ya. Iya. Kepada Ibu Rafika, waktu dan tempat dipersilakan. Sekaligus membuka acara. Baik, terima kasih Pak Adriban. Bagaimana suaranya? Kedengaran? Kedengaran ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat keimanan yang hari ini masih berada dalam genggaman kita ya, dan juga nikmat kesehatan dan juga nikmat bersilaturahim di antara kita. Kemudian salat dan salam kita haturkan pada insan mulia, junjungan mulia yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada istri-istri beliau, para tabiin dan para tabi'in. Pertama-tama, Ana mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para ustazah, ustadz, dan juga ada perwakilan dari CMB Niaga Syariah yang hari ini ikut serta dalam acara technical meeting ini, dan juga kepada seluruh tim manajemen yang pada kesempatan pelatihan tour leader kali ini adalah tour leader batch pertama ya, judulnya batch pertama masa COVID ini. Seperti itu, yang spesial sekali bahwa kita adakan tour leader ini seluruh Indonesia seperti itu. Jadi hampir seluruh seluruh wilayah Zafatur di Indonesia ini ikut serta gitu insya Allah. Ada dari Jawa Barat yang terjauh, dari Sumatera gitu ya. Kemudian ada Sumatera Barat, ada Bangka Belitung, Bengkulu, dan juga Jambi, kayaknya belum kelihatan tuh. Jambi ada insya Allah. Baiklah. Perlu diketahui juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, para ustadz, ustazah sekalian, pelatihan tour leader kali ini agak istimewanya nih ya di masa COVID ini. Itu diadakan oleh jadi itu mulai tidak ada keberangkatan gitu, tidak ada keberangkatan, otomatis stoplah seperti itu, stoplah
perjalanan travel gitu hampir di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu, Zafatur tidak tutup. Nah, itu yang membahagiakan juga nih. Jadi pusat ini menghantam hampir seluruh ya, terutama bidang travel kayak seperti kita ya, juga penerbangan atau juga hotel gitu. Tapi alhamdulillah Zafatur tidak menutup kerja, tidak menutup kantornya gitu kan, insyaallah. Dan dari sinilah timbul pemikiran bagaimana kita harus berinovasi. Nah, itu seperti itulah kita ya, ketika kita mendapat tantangan gitu kan, ujian, kita bukannya malah istilahnya lari ke belakang atau kita menyerah gitu. Dan Zafatur tidak seperti itu. Kita mencari inovasi baru. Muncullah jadi ada dua ide baru menjadi bagian dari Zafa Corp gitu ya. Pertama itu adalah Mulia Institute yang fokusnya adalah pelatihan, kemudian juga bagaimana memberikan edukasi gitu ya. Yang kedua, setelah Mulia Institute itu ada kita buat album keren namanya ya. Jadi bisa mencetak foto gitu ya. Jadi foto-foto kebanyakan memang baru foto-foto jamaah umroh kita ya. Itu bisa dicetak jadi album kenangan itu insyaallah. Nah, jadi dengan munculnya ide-ide baru seperti itu akan membuat kita berinovasi tadi seperti itu. Termasuk pelatihan tour leader ini. Pelatihan tour leader kita tidak biasanya gitu. Tapi kita harus mau merubah kebiasaan kita yang selama ini memang bertemu tatap muka langsung di sebuah tempat gitu ya. Tapi ternyata kita memaksa diri kita untuk belajar lebih memakai aplikasi Zoom seperti itu. Dan harapkan nanti selama pelatihan yang memang durasinya ini agak panjang gitu ya, jadi 1 bulan, jadi 1 minggu itu dibuat 2 kali dengan materi yang lumayan padat ini ya, Ustazah sekalian, itu bisa kita seriusi gitu ya. Jadi memang para panitia itu sudah merancang sedemikian rupa metode-metode pelatihannya seperti apa, ada evaluasinya juga. Itu diharapkan nanti berdampak gitu ya, bukan cuma sekedar gitu kita ikut mendengarkan saja. Dan harapannya memang seperti kata Pak Rihan tadi, kita berharap dan berdoa insyaallah mudah-mudahan nanti bisa membimbing ya Ustazah di sini sebagai pembimbing umroh pada pada grup umroh Zafatur di musim-musim ke depan atau juga di musim 1442 ini insyaallah. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, jadi itu sejarah singkatnya gitu. Kita sedikit mengulas bagaimana terlahirnya tour leader, pelatihan tour leader yang via online seperti ini. Kemudian juga kami harapkan gitu ya, keseriusan dari ustaz-ustazah sekalian ya dalam memberikan menyerap materi. Karena apa? Betapa pentingnya seorang tour leader. Bahkan di slogannya bidang umroh itu ya, tour leader yang dirindukan itu seperti itu. Nah, bagaimana menjadi tour leader itu? Tour leader yang dirindukan oleh para jamaahnya. Bahkan ada kisahnya juga ya. Ada seorang jamaah A mendaftar ke perwakilan B misalnya seperti itu. Tapi dia dibimbing oleh pembimbing C. Rupanya ketika dia dibimbing oleh sang Ustadz C tersebut, dia ingin mendaftar ke umroh lagi, tidak ke yang B tempat dia mendaftar. Dia maunya ke Ustadz C tempat dia saat jadi pembimbing ketika pembimbing umroh grup dia gitu seperti itu. Saking istilahnya sang Ustadz tersebut berhasil telah menjadi seorang tour leader. Nah, diharapkan juga seperti itu, seorang tour leader itu bisa menjadi tour leader yang bisa paripurna seperti itu ya, bisa jadi tour leader yang dirindukan oleh para jamaahnya. Buat tour leader ketika nanti di dalam perjalanan, jadi mengatur dalam awal perjalanan sampai nanti pulang lagi, itu benar-benar menjadi perwakilan manajemen. Artinya dia pun yang mengurus
mengurus hal-hal kecil, misalnya ketika jamaahnya mengatur soal kamar gitu ya, kunci kamar. Jadi seorang tour leader lah yang sesungguhnya mengatur seperti itu. Sampai tour leader juga nanti melihat apakah nanti ya jamaahnya itu sudah makan atau belum gitu, seperti itu ya. Hingga kalau bisa juga tour leader mempunyai kemampuan secara keagamaan. Artinya memang tour leader diharapkan bisa memperdalam pengetahuan agamanya gitu. Makanya di dalam pelatihan tour leader kali ini itu akan lebih banyak materinya. Ada tentang sejarah Mekah Madinahnya nanti ya, itu khusus dari Ustadz di ini ya, dari YIN kita hadirkan. Kemudian juga ada juga materi tentang kesehatan, bahkan tentang kesehatan pun diperhatikan gitu, insya Allah. Ya, jadi memang benar-benar harapan nanti outputnya adalah para tour leader itu tour leader yang yang dirindukan oleh para jamaahnya gitu, insya Allah. Dan bersyukur sekali batch pertama ini bisa dihadiri oleh berbagai perwakilan cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia. Jadi alangkah baiknya nanti kita perkenalan dulu itu Pak Pri ya. Jadi kan enak nih, jadi punya saudara sampai ke Bandung, sampai ke Sumatera Barat gitu ya, bukan cuma wilayahnya di satu wilayah saja gitu, insya Allah. Iya, jadi itu harapan dari kami selaku manajemen ya, Ustaz-Ustazah sekalian. Nanti teknisnya akan lebih lengkap oleh Pak Apriyadi selaku nanti IC dari pelatihan tour leader ini, insya Allah. Baiklah, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nantinya ke depannya bisa tetap bersemangat hingga akhir bulannya nanti. Terakhir, ada hadir bersama kita juga itu dari perwakilan CMB Niaga Syariah. Alhamdulillah CMB Niaga Syariah ini yang sudah menjadi partner kita ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustaz-Ustazah sekalian, dalam pengurusan kita dalam keuangan lah seperti itu. Jadi kita mentransfer hotel gitu ya ke Mekah gitu, itu kita memang melalui CMB Niaga Syariah gitu ya. Atau pembayaran, kadang ada pembayaran maskapai juga, itu bisa melalui CMB Niaga Syariah. Nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak CMB, mohon di ini juga ya, diberikan perhatian juga. Dan ada kalau nggak salah juga dari CMB juga akan memberikan door prize juga ini untuk para ustadz-ustazah di sini, peserta pelatihan tour leader. Mudah-mudahan juga bisa nanti bermanfaat gitu ya, untuk sebagai pegangan nanti ketika jadi pembimbing umroh gitu, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya itu saja. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon ampun. Pada Allah saya mohon ampun. Pada ustaz-ustazah sekalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Pika, sebelum kita lanjut, mohon dibuka dulu acara kita biar resmi. Oh ya, baik, insya Allah. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tour leader batch 1 angkatan COVID ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah maju berkah bersama. Ustaz-ustazah, mungkin peserta yang ada juga beberapa orang yang saya lihat pernah beberapa kali membimbing ya, tapi dengan semangatnya tetap mau ikut karena memang setiap tahunnya ketika kita mengadakan pembekalan awal itu selalu ada saja perubahan-perubahan skenario terkadang yang harus kita sesuaikan ya dengan perubahan itu. Nah, mungkin yang sudah pernah bimbing atau sudah pernah umroh ya, terngiang-ngiang barangkali dengan apa ini kira-kira Ustaz? ID card peserta. Insya Allah semua yang hadir di sini pada gilirannya kalau Allah memberikan kesempatan semua nanti pegang ini di tahun 1442 Hijriah. Amin. Tapi memang keluar dari sini harus goalnya adalah menjadi peserta yang dirindukan. Jadi pembimbing yang selalu dirindukan oleh jemaah.
Baik, selanjutnya tadi sudah kita Suara Sonson hilang. Jadi kita dengarkan berikutnya adalah technical meeting, seperti apa nanti aturan mainnya selama kita mengikuti program pelatihan leader ini ya, kurang lebih 1 bulan ke depan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Apriyadi. Kepada Ustadz Apriyadi dipersilakan. Oke, baik, terima kasih pada host kita ya, yang energik ya, luar biasa. Baik, karena setelah ini ada acara presentasi dari tim CIMB, jadi kami mohon izin dulu sebentar, Pak Budiman ya, Pak Indra ya, Insya Allah. Sebentar saja, nanti baru kita lanjutkan presentasi dari CIMB. Barangkali ada keberkahan nih dengan presentasinya tim CIMB, Insya Allah. Oke, baik, para peserta, sebelumnya apakah suara didengar dengan maksimal? Insya Allah ya. Ya. Mantap, Oke, mantap, baik. mantap. Mantap, betul. Mantap, luar biasa. Cukup jempol. Oke, pertama selamat datang kepada peserta pelatihan ya, bersinergi melayani tamu-tamu Allah, melayani dengan hati. Kegiatan kita ini alhamdulillah setiap mengawali musim, akhir musim, mengawali musim kita selalu bersinergi untuk mensamakan frekuensi ya dalam melayani tamu-tamunya Allah. Dalam kesempatan kali ini kegiatan kita dilaksanakan melalui Zoom meeting ya, berharap ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Sebelumnya nanti kita ada metode penilaian itu, absen itu menjadi poin penting untuk penilaian kelulusan. Ada 50 ya persen, itu absensi kehadiran kita. Jadi berharap di setiap kegiatan kita, cara absen kita adalah absennya dengan kehadiran di kolom komentar. Hadir itu siapa namanya. Saya nanti tim dari Komdis kita bisa merekod siapa saja yang hadir di setiap kehadiran kita ya. Ini ada suara yang belum mood. Namanya beda-beda, makanya aplikasi ini adalah sesuai dengan nama. Mohon maaf Ustaz ya, pakai nama samaran. Tapi ditahan sebentar, ini masih ada yang belum di-mute ini mengganggu suasana. Oke, silakan mute dulu ya. Baik, kepada seluruh peserta, kita tidak akan mulai lanjut kalau masih ada yang aktif. Jadi mohon di-mute dulu biar tidak mengganggu presentasi Ustaz. Bisa di-mute dari pusat tuh, dari hostnya. Satu Pandi itu belum di-mute itu. Tunggu sebentar. Satu Pandi. Ya. Banyak. Udah ya. Tolong yang peserta yang belum silang mikrofonnya, silahkan silang biar maksimal. Oke, di sini ada teknis kehadiran akan dicatat oleh tim Komdis dengan cara melihat di kolom komentar. Jadi berharap seluruh peserta meninggalkan jejak komentar di kolom komentarnya ya, agar tim Komdis bisa mencatatnya, nama, nomor HP-nya. Jadi nanti kita akan cross-check ke daftar peserta yang sudah kita rekod di daftar kehadiran ya, atau di daftar pendaftaran peserta. Jadi silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, nama dan nomor handphone supaya kita akan menjadi ini ya. Lanjut, 75% mengikuti materi batas toleransi keterlambatan setelah materi dimulai adalah 30 menit. Jadi 75% mengikuti materi itu akan menjadi nilai pokok kita. Format absensi ini ada ya, nama lengkap,
jam gabung di grup, cabang perwakilan, dan tambah lagi 1 yaitu nomor handphone kita. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu etika dan tata cara selama pelatihan. Oke, di sini ada peserta tidak boleh menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali pembicara mempersilahkan secara pribadi. Jadi pertama ini untuk kita adalah tidak boleh menyela atau memotong selama presentasi. Yang kedua, peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan online pelatihan. Jadi berharap ketika kegiatan pelatihan jangan meninggalkan pertemuan, ya, kecuali dengan izin. Peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lain serta mengganggu kenyamanan dalam pemateri memberikan atau menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, peserta tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. Jadi, mewakili kehadiran tatap muka ini penting. Jadi, berharap nanti selama kegiatan mengikuti, jangan di skip ya ininya ya, videonya, kecuali ketika kita izin kemana gitu, ke toilet atau apa. Jadi ada 4 poin yang perlu kita tata tertibkan bersama. Insya Allah paham para peserta ya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Selanjutnya sanksi-sanksi. Jika nama akun tidak sesuai dengan nama asli atau nama panggilan, maka kita akan keluarkan dari grup Zoom. Ya. Nah, ini kelihatannya gimana gitu kan? Takutnya nanti ada penyusup. Kata host tadi adalah nanti takutnya ada penyusup. Jadi mohon sekali dengan nama akunnya sesuai dengan nama asli atau nama panggilan yang sesuai pendaftaran. Jadi agar tim Komdis tidak bingung dalam mencatat ya. Jika tidak mengikuti kegiatan secara keseluruhan dianggap belum lulus. Ya, jadi dianggap belum lulus. Jadi ada beberapa 2 hal penting ini sanksi-sanksi untuk kita. Ya, tapi insya Allah tidak menjadi sanksi pidana ya. Insya Allah tidak akan mendapatkan sanksi pidana. Oke, selanjutnya ada metode penilaian. Jadi nanti kita di akhir sesi kita di akhir bulan itu ada metode penilaian kita. Kehadiran itu adalah 50%. Ya. Kehadiran adalah 50% mewakili. Yang kedua, meresum materi 25% dan praktik 25%. Jadi, berharap seluruh peserta memahami metode penilaian ini untuk menentukan kelulusan dalam kegiatan kita ini. Jadi, sekali lagi, kehadiran pertama 50%, meresum materi di setiap materi, selanjutnya praktik 25%. Ya. Dan nanti kita ada kuis ya untuk melengkapi penilaian kita untuk ketentuan kelulusannya, yaitu dengan menggunakan Google Form nanti. Insya Allah kita akan share sepanjang perjalanan kita. Oke. Selanjutnya setelah kita metode penilaian, kita akan lanjut teknis pelaksanaan kita. Kita sudah share di grup kegiatan kita. Ini, jadi sudah kita share ya di itu teknis dan pelaksanaan waktu kita. Ada dalam 1 pekan kita 2 kali pertemuan. Jadi di hari Sabtu dan di hari Rabu.
Insya Allah besok adalah pertemuan pertama kita, hari Sabtu. Itu dimulai di pukul 13 sampai 15.15 insya Allah. Jadi kita ada 2 kali pertemuan dalam 1 pekan. Jadi kurang lebih dalam 1 bulan itu ada 10 kali pertemuan, termasuk pertemuan ini adalah yang pertama. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir ada micrograding sama wisuda insya Allah. Berharap semuanya lancar buat kita. Ini di hari Sabtu, ini pukul 1 siang atau pukul 13 sampai pukul 15. Dan di hari Rabu itu malam, pukul 20 sampai pukul 22. Ya, karena kita anggap ini adalah hari kerja, jadi ada beberapa peserta dalam ikatan kerja, jadi kita menganggap penting kita adakan di malam hari setelah ba'da Isya. Kita akan mulai pukul 19.30 prepare, maksimalnya adalah pukul 8 malam kita sudah akan mulai, insya Allah. Baik, para peserta sekalian, dari TM kita ini ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Berharap tidak ditanyakan ya. Semoga bisa jelas semua. Ini insya Allah kita akan laksanakan. Semoga TM kita ini akan memaksimalkan di setiap kegiatan kita. Kelulusan nanti kita akan terima sertifikat baik print out maupun sertifikat insya Allah. Nanti bisa di-share sebagai branding Ustadz dan Ustazah sekalian sudah mengikuti pelatihan tour leader Zafatur di musim 14-41 untuk menyongsong musim 14-42 insya Allah. Oke, barangkali itu terima kasih atas perhatiannya, teknis penjelasan TM-nya, karena setelah ini ada presentasi dari CMB. Barangkali untuk apa? Untuk pertanyaan setelah kita dengarkan presentasi CMB nanti. Untuk mengampuhkan pengumuman-pengumuman dan memaksimalkan persiapan pelatihan kita insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Apri. Terima kasih. Mungkin tadi sudah cukup jelas ya waktu kita pelaksanaan Selasa dan Rabu dan Jumat. Kemudian ada beberapa aturan-aturan yang menjadi syarat kelulusan. Nanti juga ada wisuda juga. Mudah-mudahan bisa paham. Tapi kalau misalkan ada yang jelas silakan untuk bertanya. Boleh tanya sekarang? Atau kita dengarkan dari CMB dulu barangkali ya. Nanti setelah dari CMB kan ada sesi terakhir pengumuman-pengumuman, itu bisa sekaligus bertanya nanti di situ. Gimana Ustaz Apri? Sepakat? Yang lain kita dengerin dulu dari CMB. Baik, selanjutnya nih dari perwakilan dari Bank MB Niaga kepada yang mewakili Ustadz Indra. Kami. Baik, baik Ustadz Apri, moderator sesi CMB Niaga tadi soalnya putus-putus Ustadz. Sesi kami ya Ustadz. Ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, tentunya kami dari CMB Niaga Syariah, dalam hal ini saya dengan Rizal kebetulan sebagai kepala cabang CMB Niaga Syariah di Kota Palembang. Berterima kasih, sangat berterima kasih sekali kepada Zafatur, dalam hal ini kepada Ibu Rafika yang tadi sudah memberikan sambutan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami
dari CMB Niaga Syariah untuk share beberapa benefit dan produk kami yang kami yakin juga bisa sangat bermanfaat untuk ustadz-ustadz pembimbing tur haji umroh nanti di Tanah Suci, di Makkah dan di Madinah. Bu Rafika, terima kasih ya Ibu ya sudah memberikan waktu. Seperti yang disampaikan Ibu Rafika tadi, memang kita dari Bank CMB Niaga Syariah, khususnya cabang Palembang, sudah lama menjalin kerjasama dengan Zafatur. Oke, dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat atas tadi seperti yang Ibu Rafika sampaikan, ini adalah inovasi-inovasi baru terkait dalam masa pandemik COVID-19 ini. Kegiatan tetap berlangsung. Ini adalah salah satu pionir yang kami lihat bahwa pelatihan untuk ustadz, pelatihan-pelatihan seperti ini di Kota Palembang dilakukan dengan metode online webinar seperti ini. Sekali lagi selamat kepada Zafatur dan kepada para peserta, ustadz-ustadz, peserta sertifikasi, calon pembimbing umroh, haji, dan tur. Bapak-bapak sekalian, kali ini kami juga selain dari Palembang, kami akan nanti memberikan presentasi produk yang akan disampaikan oleh Pak Indra Sakti dan Pak Muhammad Rifal dari tim produk kami di kantor pusat. Mungkin produk yang akan kami sampaikan adalah mengenai tabungan pahala. Salah satu keunggulan tabungan pahala ini adalah bahwa ATM-nya itu bisa digunakan di Saudi, di Makkah, dan di Madinah, dan di kota-kota lainnya dengan beberapa keunggulan. Keunggulannya banyak, mulai dari bahasa Indonesia, dari nilai tukar, nanti akan disampaikan detail oleh Mas Indra Sakti. Bapak-bapak peserta juga kami harap bisa mengikuti presentasi produk kami dengan baik, karena nanti dari Mas Indra juga akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan, dan mungkin 3 pesertanya akan mendapatkan merchandise, gift kecil dari Mas Indra. Nah, selain itu juga kami nanti akan memberikan paket khusus pembukaan rekening untuk 5 peserta yang pertama kali, peserta yang tertarik pertama kali WA kepada nomor yang akan kami berikan nanti. Ya, jadi kalau Ustaz nanti tertarik, insya Allah 5 peserta pertama akan kami berikan promo khusus untuk pembukaan rekening pahala tersebut yang akan diberikan ATM yang bisa tarik real di Arab Saudi dengan rate yang khusus. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dari rekan kami, Mas Indra, untuk langsung Mas Indra untuk bisa memberikan mengenai produk kita. Oke, Silakan, thank you. Mas Indra. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Rizal dan juga Bu Rafika. Tadi ada Ustadz Apri juga dari Zafal Mulia Zafatur. Terima kasih atas kesempatan buat kami. Untuk mempersiapkan waktu ya Bapak Ibu, kita mau share. Izinkan saya untuk share Oh, saya nggak bisa sharing ya. Jadi dari host yang bisa ya sharingnya ya. Halo. Saya nggak bisa. Iya kan? Sebentar, lagi kita coba dulu nih. Ya. Bentar ya Pak. Ya, baik. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal, kita punya program-program khusus dan di acara... Halo? Oh ya, udah bisa nih. Pak Indra, bisa. Sudah bisa. Ya. Tampilin aja, sudah bisa. Baik, Oke, baik. Lanjut.
Sip, kelihatan, yuk lanjut. Bentar, Pak. Semangat, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rizal, kita punya apa sih buat teman-teman para pembimbing di sini? Ini walaupun kita tahu sekarang kondisinya lagi moratorium ya Pak ya untuk bisa ibadah ke tanah suci, tapi ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Zafa itu adalah memprepare dari sejak dini untuk ketika nanti dibuka keran segala macam, kita semua udah ready untuk ke sana. Oke, dari kita SMB Niaga Syariah, kita mau bantu Bapak Ibu untuk mempermudah transaksi keuangan di sana sehingga memudahkan, nggak perlu lagi mikir-mikir untuk tukar uang segala macam. Apa sih dengan Tawun Abi Pahala? Tapi sebelumnya tak lama kata sayang ya Ustadz ya, ini kenalan dulu ke teman-teman Bapak Ibu semua di sini, SMB Niaga Syariah. Kalau di Palembang cabangnya itu di sebelah PIM, Palembang Indah Mall, Eko Iskandar, itu dekat PMP Viko tuh. Jadi kantor kita di situ ada Pak Rizal and Tim. Kalau secara besar kami ini nomor bank besar juga Bapak Ibu ya, setara dengan bank-bank BUMN yang lainnya Bapak Ibu. Kita cabang dari dari Aceh sampai Papua ada semuanya, ATM segala macam. Wilayah beroperasi kita luas Bapak Ibu. Oke, kita langsung tabungan haji ya Bapak Ibu umroh. Dan kita juga sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk sebagai BPS BPIH Bapak Ibu. Oke, apa yang bisa saya atau kita share ke Bapak Ibu semua di sini adalah kita punya account rekening ya yang bisa membantu Bapak Ibu ini untuk selain transaksi nanti di sana juga buat transaksi di sini. Insya Allah berkah gitu Bapak Ibu ya. Jadi namanya Abi Pahala namanya Bapak Ibu. Setoran awalnya murah sekali ya, hanya 100.000. Insya Allah ringan ini Bapak Ibu, 100.000 rupiah. Dan satu hal yang kita pede dan kita selalu share ke semua teman-teman adalah bebas biaya administrasi Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua pasti sudah punya rekening bank ya Bapak Ibu ya. Saya yakin gitu. Tapi apakah Bapak Ibu menyadari setiap bulannya dipotong Bu, admin? Kayaknya ikhlas-ikhlas semua ya Pak ya, dipotong setiap bulan ya Pak ya, administrasi kayaknya oleh bank ya. Nah ini kalau pakai kita nggak ada biaya administrasi Bapak Ibu, jadi free ya. Dan masih ada bagi hasilnya, karena kita pakai akad mudarobah Bapak Ibu. Dapat kartu ATM yang tadi disebutkan oleh Pak Rizal bisa dipakai di tanah suci, seperti itu. Oke, saya next di sini. Nah tadi sampai Pak Rizal, gratis trade tunai di Saudi Arabia. Gratisnya ini gratis biayanya Bapak Ibu ya, bukan gratis uangnya ya. Jadi kalau saldonya nggak ada, tetap tidak gratis Bapak Ibu nih. Yang gratis biaya tariknya, karena kita tahu kalau tarik tunai di ATM luar negeri itu kena biaya 30.000 Bapak Ibu. Nah dengan menggunakan kartu ini gratis, nggak kena biaya. Dengan catatan apa? Minimal 1 juta rupiah saldonya saja udah bisa gratis Bapak Ibu. Ininya apa sih keunggulannya? Tadi setelah gratis, ada pilihan opsi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ke sana, itu ada pilihan bahasa Indonesia sehingga memudahkan seperti transaksi di ATM di Indonesia. Gitu. Dan yang ketiga, nggak perlu untuk tukar-tukar banyak-banyak real di sini Pak Ibu. Jadi cukup taruh uangnya aja, nabung di rekening ini, ya. Nanti tarik tunainya di ATM di sana. Dan yang pasti nilai tukarnya, alhamdulillah nih kita punya lebih bagus Bapak Ibu dibandingkan Bapak Ibu harus nuker di money changer. Itu terakhir sebelum ada kondisi gini ya di awal tahun, rekan saya ke sana itu masih dapat 3.600 sekian Pak per satu realnya gitu. 3.700 gitu. Jadi apa namanya murah lah ya dibandingkan pakai tukar di money changer seperti itu. Oke, nah ini tadi udah dijelaskan masing-masing ya Bapak Ibu ya, apa namanya free gratis dengan catatan saldo sebelum narik itu 1 juta Pak. Jadi nggak perlu harus apa syaratnya, kadang kan kalau bank itu gratis tapi syaratnya banyak ya A B C D kalau ini enggak, ini hanya cukup satu persyaratan saldo sebelum tarik tunai adalah 1 juta rupiah. Tadi sudah saya sebutkan juga itu nilai tukarnya kompetitif Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ke sana atau nanti para jamaahnya gitu ya, nggak usah repot-repot tukar uang real di sini gitu Bapak Ibu. Cukup pakai rekening ini nanti tariknya di sana seperti itu. Oke, dan masih ada bagi hasilnya Bapak Ibu di sini. Bagi hasilnya itu berjenjang ya Bapak Ibu ya. Jadi selain dananya Ibu bisa digunakan transaksional, juga bisa mendapatkan nilai bagi hasil. Dan yang pasti rekening ini bisa untuk digunakan daftar haji Pak Ibu, karena sudah terlink dengan Siskohatnya Kementerian Agama.
Jadi mungkin kalau di bank saudara-saudara kita ya mau buka rekening haji harus buka lagi gitu ya. Kalau ini nggak perlu Pak, cukup rekening ini Bapak Ibu udah mau daftar haji akan terkoneksi dengan Siskohat Kemenak. Jadi nggak perlu buka banyak rekening seperti itu. Oke. Ini contoh kita minta testimoni Bapak Ibu ya, jemaah-jemaah kita yang ke sana kemarin tuh minta di testimoninya bener nggak sih pakai ini, pertama nggak kena biaya tarik, kemudian keluar uangnya gitu ya. Ini ada beberapa fotonya di sini bisa kelihatan nih dengan Araji Bank ya Pak ya. Kalau dengan Araji Bank itu ada pilihan bahasa Indonesia nih, mungkin Bapak kelihatan Bapak Ibu di sini. Nih, bahasa Indonesia ya ada pilihannya ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Penarikan tunai, saldo, investasi bisa dicek semua di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah ini udah selesai, uangnya keluar Bapak Ibu. Nah ini saya mau informasi kepada Bapak Ibu semua di sini. Kan kita tahu lagi moratorium nih, lagi di pending segala macam. Tapi saya yakin minat masyarakat untuk berangkat umroh tuh banyak sekali, masih tinggi gitu ya. Kita mau ngajak mereka itu yuk nabung dulu aja, yuk kita taruh aja dulu uangnya, toh nanti once ini udah dibuka kerannya oleh pemerintah Saudi, dananya tersedia tinggal berangkat. Nah kita sediakan program nih, programnya khusus buat nasabah atau calon jamaah haji umroh gitu ya, bisa pakai ini Bapak Ibu ya. Ada yang mau voucher belanja Bapak Ibu 1.200.000, biasanya ibu-ibu nih yang seneng nih ya gitu ya. Nah, ini program yang kita bisa kasih ya. Kita kasih di depan Bapak Ibu, bukan kasih di belakang. Walaupun nabungnya bertahap gitu ya. Seperti apa? Nah, ini. Kita mengajak Bapak Ibu semua nabung awal 10 juta yuk, nabung awal gitu ya. Kemudian bulanannya 1 juta, nggak berasa selama 2 tahun. Tapi vouchernya kita kasih di depan 1.200.000. Tapi pada saat jatuh tempo, estimasi ya Bapak Ibu ya, ketika 2 tahun dana terkumpul akan 34 juta sekian. Ini bisa buat umroh ataupun daftar porsi haji mungkin sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang bisa sini kita ajak adalah yuk daripada apalagi yang udah niat nih Bapak Ibu ya udah niat ternyata Allah qadarullah belum bisa berangkat ke sana, daripada uangnya kepake sayang nih Ustadz nih. Mendingan pakai di sini aja, tabung di sini, uangnya kemana-mana, nanti terkumpul dia tinggal berangkat. Dan di sini ada voucher belanja 1.200.000 di depan. Misalnya kayaknya uangku 10 juta masih belum terkumpul deh. Ada pilihan lain nggak? Kita ada kasih pilihan yang kedua nih Ustaz. Kita kasih hadiahnya 700.000 nih, sama nih voucher belanja. Bisa kakek belanja di sebelah PIM ya Pak ya, atau di Icon gitu. Ini kita kasih belanja voucher belanja 700.000 nih di depan. Saatnya gimana? Itu nabung awal 700.000 ya. Sebulannya 700.000 juga Pak. Memang ini jangka waktunya agak lumayan panjang, yaitu 3 tahun. Nanti pada saat jatuh tempo itu akan terkumpul dana 26 juta. Ini bisa untuk dipakai umroh ataupun untuk haji, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini yang program yang kita mau sharing kepada Bapak Ibu semua, berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan kita. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Rizal, kita ada program nih khusus di acara ini ya untuk 3 penanya pertama Ustaz, dan berharap sih bisa nanti berminat untuk buka rekening karena nanti dibantu oleh tim kami ya dari cabang Palembang. Saya kirim dari kantor pusat Pak merchandise dari CMB Niaga Syariah ya, nanti dikirim ke 3 orang pertama yang menjawab ataupun berminat untuk buka rekening. Ditambah lagi tadi ada tambahan dari tempatnya Pak Rizal cabang nih. Jadi khusus buat acara ini Ustadz nih ada beberapa tambahan nih buat para peserta ya. Berharap sih aktif dan bisa selesai sampai nanti acara sesuai dengan schedule-nya. Tapi khusus untuk di sesi kami ini tadi saya sampaikan monggo kalau ada pertanyaan atau yang berminat untuk buka rekening di awal itu ada merchandise dari kami dan mungkin tambahan dari Pak Rizal. Dari kami itu aja, Ustadz, Bapak, Ibu semuanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung 3 pertama, ini ada merchandise khusus dari kami, dan saya sudah kirim dari Jakarta ke kantornya Pak Rizal, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Salam dicatat namanya ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum, Andriko.
Waalaikumsalam, Pak Andriko. Ya, ini yang pertama nih ya, Pak Rizal atau ada tim saya, ada Bang Rival. Mohon dicatat namanya Bang Rival. Fahmi Ya, dari Andriko Padang. Andriko Palembang. Ya, silakan Pak Andriko. Ya, Ya, silakan Pak Andriko. Ya, pertama Pak Rizal mengucapkan saya mengucapkan terima kasih. Halo, ya. Sebentar Pak Enrico, di sini kan masih ada hostnya ya. Oh, siap. Jadi mohon maaf. Jadi tunjuk tangannya dulu. Tapi karena sudah terlanjur ya sudah nggak apa-apa. Jadi yang pertama yang bertanya Ustadz Andriko. Andriko, bentar ya ditahan dulu pertanyaannya. Ya, siap. Lewat host nih Ustadz Riban nih. Nah, yang berikutnya, yang penanya kedua silakan siapa? Oh, ini sudah ada. Uda Fahmi. Iya, iya. Uda Fahmi nih lambain tangan. Silakan Uda Fahmi ya nanti ya. Ditahan dulu. Satu lagi Pak. Satu lagi nih. Bisa dibantu teman-teman? Silahkan. Oh, ini. Pak Maskur. Ya, yang 3 penanya dulu. Ustadz Andriko, kemudian tadi Udah Fahmi. Yang kedua Ustadz Fahmi dari Padang ya. Kemudian yang ketiga Pak Maskur. Pak Haji Maskur. Oke. Pada Ustadz Andriko dipersilahkan. Nanti yang lain ditahan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, terima kasih atas informasinya. Yang pertama, saya memang minat mau buka tabungan CMB Niaga Syariah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi udah dibilang bisa bisa ngambil atau narik di ATM yang ada di Saudi ya. Apa Iya, itu betul. semua ATM atau hanya ATM di Bank Al-Rajihi aja? Oke, baik. Ini langsung saya jawab. Gimana host, moderator? Lanjut sekaligus dijawab ya nanti. Oke, yang selanjutnya Ustadz Fahmi silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ridwan atas kesempatannya. Menarik tadi dari CMB Niaga penjelasan tentang tabungan IB rencana, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu pertama, apakah IB rencana ini sama dengan deposito, Pak? Itu satu. Oke. Kemudian jika misalnya kita, tadi kan ada jangka waktu nih, kita nabung nih, Betul, 3 tahun betul. ya, 3 tahun. Kalau kemudian kita di tengah jalan butuh uang nih Pak, kemudian kita ambil uang ini semua, apakah kemudian ada pemotongan biaya gitu loh Pak? Oke, baik. 2 pertanyaan saya notit. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih udah Fahmi. Pertanyaan ketiga, Ustadz Ridwan. Oh, masih ada? Yang ketiga ya. Satu lagi Pak Indra ya. Pak Maskur. Pak Haji Maskur silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Indra yang kami hormati serta moderator. Kami sangat tertarik sekali dengan adanya bank ini sehingga kita mudah untuk menjalankan ibadah. Tidak perlu membawa uang yang banyak ke Tanah Suci, cukup mengantongi ATM saja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya ada 2 tempat. Yang pertama tempat tinggal saya di Bangka Belitung. Yang kedua saya bertempat juga di Palembang. Karena waktu saya membawa jemaah saya, ada yang Bangka Belitung dan ada yang Palembang. Yang ingin kami tanyakan, apakah, karena saya belum melihat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini bank tersebut. Apakah saya akan jarang jalan aja atau bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, saya bermaksud ingin menabung ini itu bukannya yang berjangka, tetapi misalnya kita pertama menabung 5 juta atau 10 juta, yang berikutnya kalau kita ada uang misalnya 1 juta kita tabung, kalau ada uang 500 juga kita tabung, dan lain sebagainya, seterusnya begitu. Baik. Itu yang kami harapkan. Apakah bisa begitu, dan di mana kami akan mendata, atau di Palembang, ataukah cukup di Bangka Belitung saja dulu?
Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, terima kasih moderator. Pak Indra. Ya. Pak Indra, apakah sudah bisa disimpulkan dan dicatat sendiri? Oh, insya Allah, Ustaz Pertanyaannya? Rifhan. Insya Allah, insya Allah. Oke, saya jawab Baik, untuk pertanyaan silakan, yang Pak. pertama ya. Oke, yang pertama, untuk penarikan dana di ATM di Saudi itu ada kita bagi dua sih Ustadz ya. Yang pertama, untuk yang gratis tarik tunai biayanya itu di semua jaringan Mastercard Ustadz. Di semua bank jaringan Mastercard itu untuk tarik tunai di sana dengan catatan saldo sebelum penarikan 1 juta rupiah itu nggak kena biaya, Ustaz. Nggak kena biaya penarikan sebesar biasa 30.000. Tapi kalau kita eksklusif kerjasama dengan Araji Bank, dia juga Mastercard ya, itu ada fasilitas bahasa Indonesianya, Pak. Jadi untuk beberapa mungkin customer ataupun jamaah yang kalau khawatir gitu ya gunakan ATM luar negeri ini takutnya bahasanya muncul bahasa Arab mungkin ya. Takutnya begitu. Kalau Ustadz Rifhan sih bahasa Arab nggak ada masalah nih. Mungkin kalau yang umum kan problem, Pak. Nah, ini ada pilihannya bahasa Indonesia. Jadi dengan Araji Bank itu ada pilihan bahasa Indonesia dan gratis biaya tarik tunai dengan catatan saldo sebelum penarikan itu adalah 1 juta rupiah. Dan insya Allah exchange rate-nya itu nilai tukar itu lebih bagus, Ustaz. Sampai tadi disampaikan lebih baik fokus tetap harus bawa uang real, Ustaz, ke sana. Tapi nggak usah banyak-banyak. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Maskur bahwa secukupnya. Nah sisanya taruh aja di ATM seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira menjawab tidak itu Bapak? Insya Allah menjawab ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah ya Pak Andriko ya. Jadi nanti ditunggu untuk proses pembukaan rekening ya Pak Andriko ya. Amin. Oke, pertanyaan yang kedua. Langsung ke kantor ya. Siap. Nanti kita kirim dan ada khusus tuh dari Bang Rizal tuh, paket. Asik, Oke. Nah, ada yang kedua, apakah ini sama dengan deposito? Kami sampaikan di sini Bapak Ibu ya, bahwa ini konsepnya tabungan, saving. Kalau deposito itu kan Bapak naruh sudah uang ditahan, kemudian sebulan, 3 bulan, 6 bulan baru bisa diambil dengan bagi hasil nanti di belakang. Kalau ini konsepnya menabung Pak, ini tabungan, tapi dia punya bagi hasil itu nominalnya nilainya hampir mendekati lah Pak. Nah, tapi bagi hasilnya itu kita ganti dengan voucher Pak. Hadiah di depan, hadiah di depan. Jadi kita ganti sebelumnya dengan di depan itu dengan hadiah. Nah ini hadiahnya apa? Berupa voucher 1.200.000. Jadi kalau kita totalin gitu ya dengan benefit yang diterima oleh jamaah dan nasabah plus nanti masih ada bagi hasilnya itu lumayan besar kalau Bapak membandingkannya sesama tabungan Bapak. Tapi memang kalau dibandingkan dengan deposito, karena konsepnya berbeda, masih ada nilai lebih dibandingkan program ini. Ini memang di-create supaya teman-teman atau customer atau masyarakat ini disiplin untuk menabung, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ketika, ini kan 3 tahun atau 2 tahun, di tengah jalan ada kebutuhan misalnya, walaupun kami tidak mengharapkan dan tidak menyarankan untuk diselesaikan di tengah jalan. Apakah ada yang harus dipotong atau diganti? Tadi kembali lagi Pak, ibarat kata karena kita sudah memberikan sesuatu di depan untuk para jamaah atau customer senilai ini, akan ada perhitungannya Pak. Tapi intinya uang itu bisa dikembalikan atau diterima oleh jamaah atau customer yang mengikuti program ini ketika tidak sampai akhir, di tengah jalan di break. Seperti itu. Itu masih bisa kita lakukan walaupun kami tidak menyarankan. Seperti itu. Insya Allah menjawab ya Ustadz ya, Ribhan juga ya, yang 2 pertanyaan ini ya, 3 pertanyaan terakhir nih. Yang terakhir Pak Haji Maskur. Pak Haji Maskur, kami ada cabang di Pangkal Pinang Pak. Alamatnya nanti boleh di sini ada Bang, ada tim saya juga, ada Bang Rival namanya. Beliau pernah ke Pangkal Pinang. Mungkin boleh di-share di alamat lokasinya Pak. Kalau iya di Jalan Masjid. Ini ada Wira juga nih, Mas Wira. Di mana Mas Wira Pangkal Pinangnya? Di Jalan Masjid Jami. Itu Pak Maskur. Jadi di Pangkal Pinang ada, tapi kalau mau di Palembang juga nggak apa-apa Pak, itu bisa ya. Mengikuti program ini.
menabungnya bisa nggak Indra, misalnya saya nabung awal 5 juta, setelah itu tergantung saya uang, saya nabung, itu bisa Pak, di kita bisa. Ini sebenarnya hanya salah satu program yang kami sampaikan kepada teman-teman untuk disiplin menabung setiap bulannya. Tapi kalau tadi yang Pak Maskur sampaikan, misalnya saya buka setelah itu saya berapapun saya nabung, itu bisa juga Pak. Akan tetapi kalau yang konsepnya seperti itu, kami tidak bisa memberikan hadiah voucher ini Pak di depan. Mohon maaf. Tapi kita bisa set nih Ustadz. Misalnya gini, Dra, aku nih mau bikin pokoknya uangku 30 juta selesai ya Dra ya. Oh siap Pak, kita bisa buat seperti itu. Jadi nanti kita set di sistem kami 30 juta let's say gitu ya. Nah, Bapak Ibu terserah nabung berapapun itu. Misalnya setiap bulan 1 juta atau jangan-jangan setiap hari 1 juta misalnya. Ketika di sistem itu terkumpul 30 juta, dia akan ngasih tahu break Pak. Dan otomatis dana itu akan masuk ke rekening utamanya Bapak. Jadi ada pilihan sebenarnya. Jadi buat Pak Maskur, kalau seandainya mau konsepnya menabung seperti ini yang saya jelaskan itu bisa, atau mau, Dra, aku nak bebas-bebas bayaran, Dra, menabung gitu kan, itu bisa. Tapi kita akan bantu Bapak kasih tahu nih, Bapak mau nabungnya sampai berapa? 25 juta, 34 juta, 50 juta, ya, bisa. ketemu ya. Bisa seperti itu, Pak Maskur. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin Pak Riban. Dicatat ya Bang Rival ya, itu ada 3 yang bisa dapat merchandise yang kami kirim dari Jakarta. Tadi dari ada Ustadz Adriko, Ustadz Fahmi, dan Ustadz Pak Haji Maskur ya. Ya. Haji Maskur di Palembang ya Ustadz ya? Ini ada satu lagi Pak Indra. Ini barusan ini di SMS ya. Ya. Yang ini ya Pak, protes ngamuk-ngamuk dia. Aku sudah dari tadi ngangkat tangan katanya. Ini mohon maaf Ustadz Irwan, walaupun tidak dapat merchandise, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ada Ustadz Irwan, silakan. Oke, assalamualaikum Masuk warahmatullahi Ustadz Irwan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak masalah merchandise-nya. Cuma dari tadi memang ada yang tanya ke yang pertama, yang nak tanya sebenarnya tadi ada 4, kurang jadi 3. Oke, yang pertama yang nak tanya ke apakah kalau seandainya kita langsung store sesuai dengan yang ada di layar ini ya, tabungan haji, itu kita langsung dapat kursi, ataukah kita harus mengikuti item yang ada di sini? Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, kita nih dia punya ATM, itu tuh ada limit minimal sama lama masa kalau udah ada kartu penambahan itu bakal mati. Dan sini sama apa tidak? Ya. Nah, Oke. Dua baik. Oh, lagi psikologi katanya. Oh, psikologi sudah. Laju. Dah, itulah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat ustadzah yang lain. Jadi kalau seandainya nanti ini pertanyaan dari Ustadz Irwan tadi yang terakhir ya, yang SMS juga mohon maaf tadi belum sempat dibaca. Nanti Pak Indra mohon di sesi terakhir disebutkan aja nomor teleponnya, jadi cabang perwakilan bisa bertanya langsung nanti setelah dari acara ini mungkin. Baik. Oke, saya jawab dulu pertanyaan Ustadz Irwan ya, Ustadz Ribhan ya. Iya Pak, silakan. Oke, lupa aku tuh jadi itu. Itu. Halo? Ya. Yang pertama tadi, apakah sudah termasuk porsi? Oh iya. Porsi haji. Jadi gini, kalau ini kan konsepnya kita menabung dulu sampai nanti pada saat jatuh tempo nih estimasinya sebesar ini nih Pak Ustadz. Nah, sedangkan kita tahu kalau porsi kan minimal 25 juta tuh. Nah, jadi ketika ikutin program ini tidak langsung untuk mendapatkan porsi haji Pak. Maaf. Jadi belum langsung otomatis dapat karena kita harus menunggu sampai dananya terkumpul dulu Pak. Dan itu terkumpul ketika sudah jatuh masa programnya selesai. Seperti itu. Jadi nabung dulu, kemudian baru bisa dapat ini. Tapi boleh saran juga kalau misalnya nih ada dana 25 juta, bolehlah dihitung buat validasinya. Nah ini nanti untuk persiapan pelunasan Ustadz. Ini bisa juga jadi alternatif sih sebenarnya. Jadi nanti pada saat pelunasan sudah pakai dananya sudah tersedia seperti itu. Nah, maaf nyala dikit.
Ya Ustaz ya. Jadi kan kebetulan kita ini galak ditanya oleh jamaah juga kan. Mak mana kalau nak daftar ini? Jadi kita saran ke bank kompetitornya lah ya. Yo. Untuk dapat ke kursi haji yo. Nah, maksud aku tuh ini duitnya sudah ada. Aku punya duit 34 juta. Yo. Aku kirim ke tabungan ini. Bisa udah ikut tabungan ini atau mesti agak dulu masih dapat kursi? Udah, kalau standar duitnya ini ada 34 juta itu Ustaz, berarti kita bisa ikutin 25 jutanya itu untuk porsi validasi. Seperti itu. Tapi tetap untuk program ini dia harus ikut skemanya seperti ini Ustaz. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya ini untuk orang-orang yang belum tersedia dananya sih Ustaz. Mungkin tadi disampaikan oleh Ustaz Irwan adalah uangnya sudah tersedia nih 34 juta misalnya. Bisa nggak langsung? Nah kalau seandainya seperti itu bisa masuk di kita untuk porsi hajinya, tapi untuk skema ininya dia harus mengikuti Ustaz. Seperti itu. Oke Pak Indra, berarti Ustadz Irwan udah jelas ya. Artinya tetap skema jalan, kalaupun seandainya mau itu dihitung sebagai skema haji, skema tabungan tetap berjalan gitu. Iya, dan ini salah satu juga buat ini Ustadz, buat sekarang ini buat ke para jamaah ini kan lebih safe ya. Artinya safe apa? Para jamaah itu menabung di rekeningnya sendiri gitu. Jadi lebih lebih membuat nyaman. Iya lebih nyaman mereka gitu Ustaz. Tapi kembali lagi nanti tinggal kita bikin perjanjian. Ketika dia jatuh tempo uangnya terkumpul gini langsunglah divalidasi haji. Jangan sampai nanti kaget udah lah terkumpul ya, udah dipakai validasi Ustaz, dibeli ke yang barang-barang lain kan repot nanti jadinya Ustaz. Itu. Oke Pak Indra. Ya, tadi pertanyaan kedua Ustaz Irwan apa tadi ya? Ada 2 pertanyaan tadi. Limit oh ya limit. Kalau nambah. Oh iya. Nah ini gini nih Ustaz, ini kalau ini salah satu keunggulan produk tabungan ini adalah ya mungkin kalau Ustaz di rekening bank lain ketika lupa misalnya kan saking banyaknya rekening nih lupa lah dipakai itu kan setelah 6 bulan 1 tahun lupa nah langsung otomatis mati itu rekening ya Ustaz. Kalau kami ini punya rekening tidak Ustaz. Jadi misalnya tapi kan jangan juga dilupakan ya Ustaz ya dipakai rekeningnya misalnya nih Ustaz lupa lah itu dipakai dia itu aktif terus Ustaz kata dorman lah namanya kalau istilah di kita tapi kita tidak menyarankan itu. Nah kalau limitnya berapa buat transaksi itu mengikuti limit di transaksi di Indonesia. Jadi kalau penarikan tunai itu ekivalen berapa Bang Rival? 10 juta Bang Rival kalau salah Bang Rival ya? Iya betul ya? 10 juta. 10 juta. Jadi kalau mau nasah per hari itu transaksi itu dibatasin 10 juta transaksi. Ekivalen ya kalau real ya. Seperti itu. Saya rasa jawabannya pertanyaannya sudah kami jawab semua Ustaz. Oke. Oke. Ini ada nomor teleponnya ini kebetulan di slide ini saya ini dengan ini di sini ada Pak Rizal. Pak Rizal mau dicantumin siapa Pak Rizal? Di chat grup tadi juga udah disampaikan. Oh di ini grup ada di ya? chat grup udah Pak Indra di chat grup sudah disampaikan itu. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di chat ya di chat Zoom itu. Baik. Kalau begitu Pak Indra terima kasih juga Pak Rizal atas sesi bincang-bincangnya. Ini kalau ngelihat di Zoom Ustadz Apri ini wajahnya nih sudah tidak sabar lagi nih untuk lanjut barangkali untuk teknisnya persiapan pelatihan leader ini. Mungkin Ustadz, kita maaf, cukupkan Ustadz, ya kali ya. Ya. Ustadz, boleh saya sampaikan terakhir Ustadz? Sebentar Ustadz, sebagai penutup. Statement closing ya Pak? Ya. Oke siap, silakan masuk. Oke, Bapak-Bapak, Ustadz Apri, moderator, akhirnya terima kasih kami sampaikan atas waktu yang diberikan. Nah, kemudian tadi seperti janji kami, 3 peserta yang tadi sudah bertanya akan kami berikan merchandise. Nanti merchandise akan kami atur agar bisa disampaikan melalui Zapa. Kemudian ada janji kami juga tadi kepada 5 peserta yang tertarik untuk melakukan pembukaan rekening. Nah, bisa WA ke nomor yang disebutkan di chat grup tadi atas nama Anita ya.
yang 0819 3420 0214. 5 WA pertama yang masuk ke Anita itu akan mendapatkan paket khusus pembukaan rekening. Jadi untuk ustadz-ustadz semua, para peserta yang tertarik untuk melakukan pembukaan rekening, tolong langsung WA sekarang ke Anita ke 0819 3420 0214. 5 peserta yang WA pertama itu akan kita berikan paket khusus pembukaan rekening. Mungkin demikian. Tadi pembukaan rekening ini saya tambahkan sedikit, Ustadz, ini sangat bermanfaat untuk para Ustadz. Jadi jemaah di kita ini seringkali nanti di Arab itu kesulitan untuk menukar real. Jadi nanti Ustadz bisa tarik tunai di sana real, dan itu bisa dijual kembali kepada para jemaah dalam bentuk kecil-kecil ya. Jadi itu harganya juga lebih murah insya Allah dibanding kita beli di Indonesia bawa ke sana. Dan juga memudahkan karena kita langsung bisa tarik di sana untuk di share atau dijual ke para jamaah. Oke, mungkin itu saja. Tadi chat nomor telepon Anita sudah semua ya, Bapak Ibu ya. Nomor HP-nya diulangin. 0819 3420 0214. Oke. 0819 3420 0819 3420 0214. Ya, ya betul Ustaz. Jadi Bapak Ibu peserta yang tertarik melakukan pembukaan rekening, segera kami tunggu WA-nya. Untuk 5 peserta pertama akan kami berikan paket pembukaan rekening khusus. Atau ingin pertanyaan mengenai produk atau yang lain, silahkan. Untuk daftar haji atau apa yang lain, silahkan di WA ke Anita. Mungkin gitu Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari CMB Niaga Syariah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Zamanul dan Bapak Ibu semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Kita kembali ke studio bersama reporter kita yang sudah tidak tahan lagi dari tadi untuk masuk ke sesi pengumuman atau sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini jadi langsung Ana berikan kepada Ustadz Afri. Silakan nanti bagi Ustadz-Ustadzah yang ingin bertanya secara detail, barangkali sudah nahan juga terkait masalah acara kita, silakan dimaksimalkan di sesi terakhir ini. Silakan Ustadz Afri. Baik, nanti Ustadz Afri sebelum pada saat acara tanya jawab juga mungkin ada pengumuman, langsung aja statement closing ya. Karena mengingat waktu kita sudah semakin mendekati waktu maghrib. Oke, bismillah. Closing statement ya dari dia ya, bahwasanya nanti untuk tanya jawab boleh ditanyakan di grup pelatihan tour leader kita 2020, boleh di sana. Tapi insya Allah kita akan umumkan pertama besok adalah materi pertama kita. Berharap para ustazah, para peserta on time ya, 10 menit sebelum jadwal jam 13, jadi 10 menit minimal sudah standby. Ketika kita sudah mengaktifkan Zoom-nya, tinggal kita konfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya setiap akhir materi nanti ada tugas resume dan nanti akan dikirimkan ke email, kita akan infokan di grup kita. Nah, jadi nanti setiap selesai materi, silakan Ustadz Ustazah, Bapak Ibu sekalian resume materinya. Dan nanti di akhir pertemuan kita itu ada quiz, di setiap pemateri itu ada 5 soal. Jadi jika ada 5 pemateri, jadi ada 25 soal yang harus dijawab oleh para peserta. Jadi berharap selalu mengikuti setiap sesi kita sampai akhir. Jadi besok insya Allah adalah materinya yang pertama itu adalah standarisasi tour leader dalam standar
ini SKKNI. Nanti pematerinya saya sendiri dan Ustadz Ronald. Jadi berharap Ustadz-ustadzah sekalian bisa mengikuti materi secara seksama insya Allah. Insya Allah nanti modul kita akan berikan atau PowerPoint-nya di grup pelatihan kita insya Allah. Itu, dan terakhir, setiap hari atau setiap jadwal pelatihan, ID kita selalu baru. Jadi kita akan berikan setiap menjelang sesi pelatihan, ya. ID kita akan selalu baru. Jadi besok pasti ada ID yang baru di grup kita. Nanti silahkan di add. Insya Allah kita akan konfirmasi. Itu aja Bang Gali. Ustadz Riban selaku host, terima kasih. Closing statement karena ada beberapa waktu di daerah yang sudah maghrib. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Apri. Zafatur maju berkah bersama. Insya Allah sudah pasang niat, sudah ikut umroh, sudah ikut pelatihan pembimbing umroh. Pastikan 80% kehadiran kita pada setiap sesi selama kurang lebih 1 bulan ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Standby setengah jam sebelum waktu yang sudah ditentukan. Jadi setengah jam sebelum waktu ditentukan sudah standby. Jadi pastikan tidak ada materi yang terlewatkan sedikit pun. Nah, untuk slide yang disampaikan oleh Ustadz Apri tadi akan kita share juga di grup ya Ustadz. Ya kita share. Jadi silakan nanti dipelajari lagi jika ada hal yang belum begitu dipahami atau dimengerti, silakan langsung bertanya di grup WA. Insya Allah akan dipantangi oleh Ustadz Apri dan timnya. Mungkin demikian Ustadz Ustazah, Bapak Ibu, rahimahullah, kita akhiri. Jadi mohon maaf kalau mau ada pertanyaan nanti panjang lagi kan, udah waktu mendekati waktu maghrib. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok hari dengan semangat baru. Zafatur maju berkah bersama. Zafatur melayani dengan hati, jujur dengan janji.